Selamat datang di channel Tepoe dan tanpa basa-basi. Di sini kita tidak hanya membaca berita, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan global. Beberapa hari, bahkan hanya 2 minggu setelah penyerahan kedaulatan, bangsa ini sudah diuji oleh percobaan pembunuhan terhadap wakil presiden, perdana menteri, dan pimpinan-pimpinan republik yang masih sangat muda. Republik ini bahkan belum sempat berdiri tegak, tetapi sudah diguncang dari dalam dan ditekan dari luar. Sejak awal kelahirannya, Indonesia memang tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Kita lahir di tengah dunia yang sedang terbelah oleh perang ideologi besar. Dunia saat itu terbagi menjadi 2 kutub raksasa, blok komunis dan blok anti-komunis yang sering disebut sebagai blok demokrasi atau kapitalis. Di tengah pertarungan 2 kekuatan besar itulah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan memilih jalan sendiri. Para pendiri bangsa memahami betul bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak yang jauh lebih rumit. Soekarno menyadari bahwa Indonesia tidak mungkin mengisolasi diri dari dinamika global. Sementara itu, Panglima Besar Sudirman mengajarkan bahwa kedaulatan hanya bisa dipertahankan jika bangsa ini percaya pada kekuatan sendiri. Kita tidak boleh menggantungkan nasib pada belas kasihan kekuatan asing. Sejarah telah membuktikan bangsa yang lemah hanya akan menjadi arena perebutan kepentingan. Hari ini, puluhan tahun setelah proklamasi, dunia kembali berada dalam ketegangan yang mengkhawatirkan. Perang di Ukraina bukan sekadar konflik regional. Ia memicu krisis energi, lonjakan harga pangan, gangguan rantai pasok global, dan ketidakpastian ekonomi yang terasa hingga ke Asia Tenggara. Di sisi lain, konflik di Gaza memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas Timur Tengah. Setiap roket yang diluncurkan, setiap serangan balasan, bukan hanya berdampak pada wilayah itu saja, tetapi juga memengaruhi harga minyak, arus perdagangan, hingga psikologi pasar dunia. Dalam berbagai forum internasional, termasuk pertemuan para pemimpin dunia di Davos, kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar wacana akademis. Para kepala negara, ekonom, dan pakar keamanan berbicara tentang kemungkinan eskalasi konflik besar yang melibatkan kekuatan nuklir. Ini bukan isu yang bisa dianggap remeh. Dalam simulasi-simulasi strategis, jika perang nuklir terjadi, dampaknya tidak mengenal batas negara. Bahkan negara yang tidak terlibat langsung pun akan terkena imbasnya. Bayangkan jika partikel-partikel radioaktif tersebar ke atmosfer dan terbawa angin melintasi benua. Lautan bisa terkontaminasi. Ikan-ikan yang menjadi sumber protein jutaan rakyat Indonesia mungkin tidak lagi aman dikonsumsi. Debu nuklir dapat menutup sinar matahari dan memicu apa yang disebut sebagai nuclear winter, musim dingin panjang, akibat tertutupnya atmosfer oleh partikel hasil ledakan nuklir. Para ilmuwan memperkirakan kondisi ini bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Produksi pangan akan merosot drastis, suhu global turun, dan kelaparan massal menjadi ancaman nyata. Indonesia, meski tidak berada di pusat konflik, tetap akan terdampak. Karena itulah politik luar negeri Indonesia sejak awal dirancang dengan sangat hati-hati. Kita menganut prinsip bebas aktif, sebuah konsep yang lahir dari kesadaran bahwa Indonesia tidak boleh menjadi satelit kekuatan manapun. Kita tidak bergabung dengan fakta militer tertentu. Kita tidak ingin terseret dalam pertarungan blok. Prinsip non-align atau non-blok menjadi fondasi agar Indonesia bisa bersahabat dengan semua pihak tanpa kehilangan kemandirian. Filosofinya sederhana, namun tegas. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Namun, di balik prinsip yang terdengar ideal itu, ada realitas keras yang harus dihadapi. Jika kita benar-benar tidak memihak dan tidak masuk dalam aliansi militer manapun, maka ketika ancaman datang, belum tentu ada yang akan membantu. Dunia internasional digerakkan oleh kepentingan, bukan oleh simpati semata. Dalam politik global, tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Maka jika Indonesia ingin tetap netral dan berdaulat, konsekuensinya adalah memperkuat diri sendiri. Inilah makna terdalam dari ajaran berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri bukan sekadar slogan, melainkan strategi bertahan hidup. Kita tidak ingin perang. Tidak ada bangsa waras yang menginginkan perang, tetapi sejarah mengajarkan bahwa untuk menghindari perang, sebuah negara justru harus siap berperang. Kesiapan itu bukan untuk mengancam, melainkan untuk mencegah. Negara yang lemah seringkali menjadi sasaran intimidasi. Negara yang kuat
cenderung lebih dihormati. Indonesia adalah negeri yang kaya. Nusantara memiliki sumber daya alam yang melimpah, hutan tropis, tambang mineral, cadangan nikel terbesar di dunia, laut yang luas, serta tanah yang subur. Kekayaan inilah yang sejak ratusan tahun lalu menarik bangsa-bangsa asing datang ke kepulauan ini. Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Jepang pernah menginjakan kaki di tanah ini. Mereka datang bukan untuk berwisata. Mereka datang karena rempah-rempah, karena emas, karena jalur perdagangan, karena potensi ekonomi yang luar biasa. Bangsa kita dikenal ramah. Dalam budaya Nusantara, tamu adalah kehormatan. Bahkan ketika hidup dalam keterbatasan, masyarakat tetap berbagi. Ada kisah tentang seorang pemimpin negara tetangga yang pernah berkeliling Sulawesi Selatan saat masih muda. Ia dan istrinya melakukan perjalanan sederhana, menumpang kendaraan umum, hingga suatu ketika tersesat di tengah hujan badai. Mereka bertemu seorang anak kecil yang kemudian membawa mereka ke rumah orang tuanya di sebuah perkampungan kecil. Meski hidup dalam kemiskinan, keluarga itu menerima mereka dengan hangat, mempersilakan duduk, dan menyuguhkan apa yang mereka miliki. Kisah itu membekas dalam ingatan sang pemimpin. Ia tidak melupakan keramahan rakyat Indonesia. Keramahan adalah kekuatan lunak, soft power yang tidak terlihat, tetapi terasa. Namun keramahan saja tidak cukup untuk menjaga kedaulatan. Dunia hari ini bukan dunia ideal. Banyak pakar berbicara tentang hukum internasional, norma global, dan tatanan berbasis aturan. Semua itu penting. Tetapi dalam praktiknya, seringkali yang berlaku adalah hukum rimba dalam versi modern. Yang kuat dapat memaksakan kehendaknya. Yang lemah seringkali harus menerima kenyataan pahit. Kita melihatnya di berbagai belahan dunia, ketika negara kecil menjadi medan perebutan pengaruh. Tugas seorang presiden bukanlah sekadar berbicara indah. Tugasnya adalah menjaga keselamatan rakyatnya. Kadang-kadang keputusan yang diambil tidak populer. Kadang-kadang harus menahan emosi demi stabilitas jangka panjang. Diplomasi membutuhkan senyum. Bahkan ketika hati sedang bergejolak, Indonesia memilih bersahabat dengan semua pihak. Karena kita ingin melindungi kepentingan nasional. Kita tidak ingin terseret dalam konflik besar. Tetapi kita juga tidak boleh lengah. Perubahan iklim menambah lapisan tantangan baru. Banjir, kekeringan, badai, dan kenaikan permukaan laut semakin sering terjadi. Jika ditambah dengan krisis geopolitik global, maka tekanan terhadap negara berkembang seperti Indonesia menjadi berlipat ganda. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan pertahanan harus berjalan beriringan. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Karena itu, kesiapan pertahanan menjadi bagian dari strategi perdamaian, bukan untuk agresi, melainkan untuk pencegahan. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang memiliki kemampuan pertahanan memadai cenderung lebih dihormati dalam pergaulan internasional. Diplomasi yang efektif seringkali ditopang oleh kekuatan nyata di belakangnya. Tanpa itu, suara kita mungkin tidak didengar. Namun, kekuatan bukan hanya soal militer. Kekuatan juga berarti ekonomi yang mandiri, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang unggul, dan persatuan nasional yang kokoh. Jika rakyat terpecah, jika ekonomi rapuh, maka tekanan eksternal akan lebih mudah mengguncang. Sebaliknya, jika bangsa ini solid dan percaya diri, maka badai global sekalipun bisa dihadapi dengan kepala tegak. Indonesia tidak hidup sendiri. Setiap gejolak global akan berdampak pada kita. Tetapi, kita juga bukan bangsa kecil tanpa daya. Dengan populasi besar, posisi geografis strategis, dan sumber daya melimpah, Indonesia memiliki potensi menjadi penentu stabilitas kawasan. Kuncinya adalah kewaspadaan dan kebijaksanaan. Kita harus memahami bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan ideal. Realitas seringkali keras dan penuh kompromi. Dalam situasi seperti sekarang, pilihan terbaik adalah tetap pada garis prinsip yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Bebas aktif, non-blok, bersahabat dengan semua, tetapi tetap waspada. Kita tidak mencari musuh. Kita tidak ingin perang, namun kita juga tidak boleh naif. Jika kita ingin damai, kita harus siap menjaga damai itu dengan kekuatan dan kemandirian. Akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh dinamika global, tetapi juga oleh kesiapan internal kita. Apakah kita cukup tangguh untuk menghadapi kemungkinan terburuk? Apakah kita cukup bijak untuk menavigasi dunia yang semakin tidak pasti? Sejarah telah mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan. Dan untuk mempertahankannya, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa kedaulatan harus dijaga setiap hari. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap langkah diplomasi, dan dalam setiap upaya memperkuat bangsa. Di tengah biang-biang konflik global,
dan ancaman perang besar, Indonesia harus tetap tenang, namun waspada. Kita berdiri bukan untuk tunduk pada ketakutan, tetapi untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap hidup dalam damai. Dunia boleh bergejolak, tetapi selama kita setia pada prinsip kemandirian, persatuan dan kewaspadaan, Indonesia akan tetap tegak berdiri di antara bangsa-bangsa.